Era clothing di Prabowo. Langsung nembak. Kalau misal udah tuntutan, ya kalau bisa harus ada apresiasi lah. Minimal untuk menukar waktu sama tenaga kita, pikiran. Biar. Terus kalau masalah isu-isu itu ya mungkin keresahan pribadi. Kalau misalnya ada kebijakan yang rasanya kurang sesuai dengan apa yang saya lakukan, biasanya saya angkat di situ. Yuk kita kedatangan lagi nih sama bintang tamu yang keberapa ya dia? Sekian lah. Coba diperkenalin dulu namanya tuh sama pekerjaannya lah di bidang apa. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa, cuman kebetulan lagi sambil mengisi waktu luang membuat brand. Buat brand. Stupid Error World. Stupid Error World ya. Kalau masnya siapa namanya? Andi. Saya Andi ya. Terus punya brand namanya Stupid Error World. Ya. Mungkin yang nggak tahu kan bisa nanti dikasih namanya. Untuk siapa tahu dapat follower baru kan namanya. Boleh, lumayan. Itu dari tahun kapan tuh Mas? Kita dari tahun 2012. 2012 mungkin cuman sempat vakum, sempat apa. Mulai maksimal itu di 2014. 2014 mulai maksimal. Mulai serius lah. Terus sekarang udah kebentuk tim manajemennya atau masih one man stand lah kayak? Masih sudah, cuman masih tetap terus berbenah. Iya. Kalau boleh tahu nih sekarang nih Stupid Error nih lebih kemana nih condongnya? Misalnya kan kalau setauku sih kalau brand itu kan pasti ada kiblatnya kemana, condongnya kemana. Iya. Bahasanya mungkin referensi lah. Itu lebih kemana itu? Kalau dari awalnya sebenarnya kita lahir dari komunitas Mas. Kayak dulu ada komunitas sepatu. Terus kita terinspirasi dari situ sih. Dari kayak Blink, Ava. Itu kayak logonya pun dari situ sebenarnya terbentuknya. Cuman semakin kesini random aja sih. Ngalir ya. Semakin banyak insight dari perjalanan hidup apa itu yang kita angkat dari brand ini. Itu awalnya terbentuknya emang inisiasi sendiri atau kayak grup atau teman-teman adalah yang buat untuk gerak sesuatu lah buat ini itu? Terbentuknya si brand ini dulu sebenarnya karena suka gambar, terus ada temen tuh kayak aku bikinin logo dong, aku mau bikin brand gitu. Terus akhirnya ya udah coba sampai ngurus ke produksi sendiri, saya yang ngurus, terus semuanya cari vendor, cari ini. Akhirnya karena kita yang tahu lapangan, ya sampai sekarang jalannya saya jalanin ya. Sampai beberapa tim itu udah keluar masuk gitu loh deh. Tapi biasanya sih emang kayak gitu ya rata-rata kalau kan mungkin bisa disebut sebagai ilustrator mungkin ya. Ilustrator. Karena kan buatnya kebanyakan ilustrasi kan. Ya. Ya mungkin kan kebanyakan kayak gitu jadi ilustrator, senang gambar, mulailah masuk orderan, ujungnya kan ke produksi juga. Ya. Dulu pre-order juga kok. Pre-order. Iya, awalnya PO. Coba jelasin gimana prosesnya. Ya kan masa-masa lumayan tuh. Ya. Kita lagi suka fashion kebetulan di komunitas itu kan komunitas sepatu termasuk ke atas outfit kita bikin yang mirip-mirip gitulah. Terus kita bikin pre-order zaman-zamannya BBM ya kalau nggak salah kita broadcast kok lumayan akhirnya ya udah kita sustainin sampai jadi logo malah itu si gambar astronot dulu. Astronot dulu yang pertama kali yang buat mobbing. Ya. Kadang kan ada beberapa misalnya kayak oknum ilustrator, kadang ada sih beberapa yang kalau nggak ada duitnya nggak gambar. Itu menurut dia gimana? Itu Masnya gimana? Nggak ada duitnya. Kebanyakan kayak gitu biasanya. Iya. Oh, nggak mau gambar nggak ada duitnya. Terlepas dari itu, kan ada juga ilustrator yang walaupun nggak dibayar karena ini hobi sebagai portofolio, kok tetap berkarya. Itu gimana tuh menurutnya? Oh, kalau dari saya pribadi izin rokok ya beli. Iya, pakai rokok. Melihat ini sih prioritasnya dulu. Kalau kita seneng, terus buat apa dulu nih tujuannya? Kalau kita memang mau kontribusi di situ ya ada nggak ada duitnya nggak masalah. Kalau misal udah tuntutan, ya kalau bisa harus ada apresiasi lah. Minimal untuk menukar waktu sama tenaga kita, pikiran. Biar mutualnya ada nilai tukar value-nya. Itu aja. Kan Masnya sebagai ilustrator dan juga sebagai yang punya garment.
Ya, Nah, kalau konsep di awal kan, kalau kita misalnya gambar-gambar aja nggak apa-apa, nggak dibayar, yang penting ada nilai tukar. Nah, satu sisi kan masnya punya garment nih, ya, ya, untuk ya. ngejalanin itu tuh gimana Oh. nyari source-nya gitu. Poinnya kayak gitu. Balik lagi tergantung prioritas. Kalau saya kan ilustrator itu bukan sebagai profesional soalnya, Bri. Oh, bukan untuk profesi utamanya. Iya, saya cuman kadang kalau ada keresahan aja gambar, terutama buat si brand sendiri ya. Itu ya nggak masalah. Berarti Kecuali kalau tanpa- emang dituntut jasanya gitu baru bisa ngasih feedback apa untuk waktu dan tenaga yang ditukar. Oh Itu iya, aja sih. jadi dipisahin berarti ya. Ya, Nah, selain garment tuh apa ya sekarang punya usaha atau apa? garment ada tour travel sama ada Conflux namanya. Conflux apa? Ya, Conflux itu dari bordir-bordir gitu. Bordir. Oh, tapi masih berhubungan sama. Masih berhubungan semuanya. Karena semuanya berhubungan makanya tetap dijalanin. Oh iya ya, source-nya banyak jadi Ya. yang kurang lebih ya kayak gitu. Balik lagi ke tadi stupid error. Stupid error tuh fokus penjualannya di mana, di online atau offline? Fokus Sampai ke saat ini. penjualannya untuk saat ini online, masih online. Masih online. Iya. Untuk di Bali pun kita masih consignment di Alcotra sama ada di office. Kalau yang biasanya mau langsung ke office, cuman masih berupa pop up aja sih. Pop up aja. Oh, berarti sekarang biasanya tuh office aja, kayak studionya berarti ya kurang lebih. Office ya. Jadi produksi semua di sana. Produksi, penjualan, semua proses kreatifnya di sana. Terus sekarang udah berapa punya gini yang kerja kreatif untuk stupid error nih? Teman-teman 2012 lama aja. nggak banyak beli, paling berapa ya? Keluar masuk soalnya Sekarang yang tetap berapa? 10-an lebih lah. 10 lebih banyak Ya. namanya itu. 10-an lebih. Itu pun dari berbagai macam divisi usaha itu. Oh, dibagi. Ya, Kalau di industri kreatif, apalagi kayak brand nih, di fashion, biasanya kan nggak jauh-jauh main sama komunitas musik atau yang sejenisnya lah. ya benar. Nah, sejauh ini nih ada nggak kayak megang radar support terus untuk salah satu brand tertentu Ya ada. atau band Kita apa gitu? lebih ke sebenarnya kita terbuka beli mulai dari teman-teman artis, apapun lah yang sifatnya kreatif, nggak hanya musik ya. Yang terutama bisa nerima kita sih. Kita nggak mau terlalu ini dong, nggak mau terlalu nyamain. Kita cuman siapa yang berproses kreatif terus bisa menerima kita, artinya kan istilahnya satu frekuensi. Ya udah ayo gitu aja Saling sih. support jadi ya. Ya. Itu siapapun apapun itu Berarti terbuka berarti ya. terbuka, sangat terbuka. Untuk kalau boleh tahu dulu nih base-nya Stupid Error tuh di mana? Dulu kita lahir dari Malang, Bri. Lahir dari Ya, Malang. lahir dari Malang tahun 2012 ya benar. Waktu zaman kuliah, terus hingga akhirnya keadaan mengharuskan kita untuk berpindah base sekarang di Bali. Sekarang di Bali. Nah, di Bali udah lama. Nak Bali sekarang. Oh, enak Bali. Di Bali Saya asli sejak Bali. Di Bali. Dari 2019. Oh, 2019 sudah Ya. di Bali berarti ya. 2019 udah di Bali. Dan udah beroperasi tuh. Dan langsung beroperasi. Langsung beroperasi. Ya, langsung beroperasi. Kebetulan dibantu teman-teman, ya untung kayak kenal kayak Pak Dek kayak gini. Ya kita banyak belajar dari teman-teman yang di sini, banyak belajar, intinya banyak belajar. Ya sih di Bali soalnya kan tonton tahun berapa gitu. Pokoknya kan terkenal tuh sempat industri clothingnya tuh yang menjamur di mana-mana kan sempat. Ya kayaknya nasional deh kalau itu. Ya, nasional. Tahun-tahun. Brandnya itu lebih ngikutin fashion yang tren atau buat idealis sendiri untuk nyari audiensnya sendiri. Untuk saat ini, sampai saat ini sebenarnya kita tuh berusaha buat nuangin ide-ide kita sendiri. Karena cuman mungkin lingkungan itu membawa relevansi ya. Yang mana kayak sesepele bahan yang dulu enaknya pakai tipis. Nah, itu sekarang bahan udah nggak relevan nih. Wah, banyak kayak saringan tahu dulu nggak kayak gitu padahal gitu. Iya dulu sempat tuh. Ya, jadi akhirnya mau nggak mau gitu loh. Walaupun mungkin kita 30% lah harus ngikutin
pasar gitu. Pasar jam eranya juga ya. Eranya. Saya kan banyak tuh perubahan dari kayak Mas tadi bilang, dari mungkin dari bahan yang dulunya paling banyak orang makan 30-32S misalnya. Ya, Sekarang udah beda lagi. Cuttingan juga tuh. Kalau dulu kan zamannya aku tuh dulu panjang-panjang masih baju. Ya, Sekarang kan udah beda tuh. Bener. Bar samping. Kita masih pakai panjang itu. Masih pakai panjang. Dan berita buruknya udah mulai nggak relevan gitu. Udah nggak relevan. Nah, ya mungkin yang seperti itulah yang lagi dipikirin gimana nih enaknya. Apakah kita harus 100% ngikutin tren atau tetap jadi diri sendiri? Itu yang kita tiap hari kita pikirin. Untuk menjaga keberlangsungannya. Iya. Konsistensi. Ngomongin bahan, sekarang ngomongin karakter desain. Nah, karakter desain kan dinamis juga tuh, berubah-ubah. Sangat dinamis sih. Nah, itu gimana nanggepinnya? Soalnya pernah kan dulu zamannya yang memang gambar ngeblok, sampai ke simple, sampai ke full print, karena ke pasarnya, ke segmen, ke bentuk-bentuk segmennya. Nah, itu gimana nanggepinnya tuh? Kalau saya sebenarnya agak menutup mata soal tren desain yang seperti apa. Kalau saat-saat ini saya mengutip dari buku panduan, Bli. Buku panduan apa tuh? Buku panduan hidup. Buku panduan hidup. Tapi itu yang saya angkat. Itu yang saya angkat dari sekarang. Kayak misal, apa itu? Coba di-spill dulu. Gimana itu? Apa kutipannya mungkin yang menginspirasi atau gimana? Bahwasanya kehidupan itu hanya sementara. Gitu. Jadi kita angkat ke sebuah isu di season brandnya itu. Kayak artikelnya misal life after death, kehidupan sesudah mati. Nah, seperti itulah, karena kita itu pada akhirnya ya mati gitu loh, Bi. Iya sih benar kok. Mati. Makanya jadi sebenarnya kayak bikin brand apa ini ya cuman kegiatan mengisi waktu luang aja. Berarti bagus, berarti yang ngangkat dari itu menjadi suatu konsep berarti ya. Iya. Diterima nggak diterima. Diterima nggak terima, penting jalan. Ya, ada nggak ada duitnya. Yang penting hari ini bisa makan, bisa happy sama teman-teman, sama hobi. Sebelum ngambil pilihan bisnis itu sempat kerja kantoran apa nggak? Atau memang pure? Sempat nyoba. Ya, saya sempat jadi pialang saham gitu dulu. Oh ya, ini pertanyaan bagus ini. Dan syukurnya itu nggak tahu ya syukur apa enggak ya. Iya. Saya itu nggak pernah selesai, Bi. Waktu mau gajian udah keluar duluan. Nggak tahu kenapa. Karena saya pikir ya kalau waktu kerja itu marketing gitu ya misal harus disuruh ini database misal apa. Kenapa nggak saya lakuin di produk saya sendiri ya itu akhirnya. Iya. Terus akhirnya ya itu pialang saham sempet, terus akhirnya pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi seperti itu. Ya udah akhirnya emang nggak bisa aku. Jadi mau nggak mau harus ya udah lakuin aja sekarang yang ada. Gitu. Menjalani konsekuensi dari pilihan yang dipilih. Ya benar. Kurang lebih kayak gitu ya. Sama ini kebanyakan kadang ada insight masukan itu kan kamu tuh harus keluar dari zona nyaman gitu. Kalau saya pribadi jangan gitu. Kita di zona nyaman aja. Orang kita berusaha untuk nyari kenyamanan pada akhirnya, terus ngapain keluar dari zona nyaman? Itu aja, Bi. Nah, upayanya baru yang ditambah. Upaya-upaya teknisnya yang ditambah. Zonanya biarin. Kita cari apa sih? Kerja cari apa? Biar banyak duit, biar nyaman. Nyaman lagi. Iya. Bahkan dalam upaya pun kita mencari yang ternyaman. Iya, benar. Artinya kita ada nggak ada duitnya tetap gambar. Kenyamanannya di sana. Kenyamanannya di sana. Iya, benar. Banyak duit juga belum tentu nyaman. Benar juga ya. Masa kan udah lumayan juga bertahan di industri sampai sekarang nih. Kalau ada teman-teman yang masih saat ini tuh dia merintis tuh, apa tips? Mungkin punya tips untuk semangat lah menjalaninya. Semangat. Bicara semangat. Konsistensinya biar jalan. Kalau saya menemui sebuah masalah, biasanya saya peribahasanya skupnya saya zoom out nih. Kita sebenarnya nggak pernah ada masalah, Bi. Kayak misal makanan basi. Kayak misal kita dalam bisnis stuck nih, kita mau ngapain? Ya udah kita zoom out nih.
untung kita bisa makan gitu loh hari itu. Untung kita masih lengkap, masih sehat. Jadi kan nggak ada masalah tuh. Berarti balik ke gini ya, perspektifnya, sudut pandangnya, Perspektifnya. concernnya kemana ya? Ya. Mending kalau airnya ini udah penuh, wadahnya aja yang digedein. Jangan kita gimana caranya biar airnya berkurang. ya biar airnya berkurang. Oh iya Itu benar. yang saya lakukan, Bli. Jadi ringan gitu loh. Kayak ya itu tadi kehidupan kita zoom out nih. Kehidupan banyak masalah. Ujung-ujungnya mati ya ngapain gitu kan. Ya sih aku setuju tuh, berarti lebih ke perspektifnya berarti ya, Tuh, sudut ya, pandangnya. termasuk brand saya saat ini saya bawa ke situ. Sebenarnya kepentingannya ya untuk mereminder saya pribadi nih, supaya kalau mau misal ngelakuin hal apa, kamu bentar lagi mati, mau ngapain, mau aneh-aneh kamu. Kalau dari si Stupid Terror ini flow-nya kayak gini, Bli. Dulu kita kayak gitu tuh, sampai pada akhirnya kita nggak bisa nih nurutin. Sebagus apapun, tetap ada yang nggak seneng kan. Pasti relatif soalnya. Ya, jadi sampai akhirnya capek sendiri. Capek sendiri, terus nah balik lagi ke scoop tadi. Oh ini berarti masalahnya harus saya zoom out nih. Saya belajar, saya besarin wadah supaya bisa mengatasi masalah itu. Saya melihat referensi teman-teman artis fashion nih, termasuk yang di sini, yang di Bali itu beberapa itu kayak dia jual harganya jutaan, Bli. Dengan packaging karung beras. Karung beras. Rojo Lili. Boleh sebut merek enggak? Apa? Ya, tapi itu sih point of ini namanya branding sih. Dia jual narasi dia. Nah, berarti kan tentang kualitas apa narasi? Ternyata. Iya sih benar, narasi ya. Nah, itu berarti ini iya, dampak dari saya men-zoom out permasalahan tadi. Jadi tentang idealis dan realistis bisa sedikit saya singkirkan. Yang penting saya fokus gimana narasi saya dapat dipahamin. Berarti concernnya tuh lebih di narasi ya kan? Pokoknya di narasi. Gimana caranya menjual berarti ya? Ya. Berarti sekarang udah berkeluarga udah? Astungkara sudah. Astungkara sudah, sudarnya. Sudah. Kalau Astungkara sudah tuh, kalau bahasanya mungkin Astungkara tuh mengandalkan sesuatu gitu ya, misalnya. Kayak kalau bahasanya mungkin insya Allah. Nah itu kurang lebih. Oh, Astungkara itu insya Ya. Allah. Alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah tuh kayak gimana ya, kalau di Indonesia itu kayak bersyukur tuh. Itu kalau bahasa Balinya siapa membilang ya nggak ada mungkin ya. Kalau nggak salah ya, biar salah ya. Setahu sih nggak itu. Kalau Astungkara tuh mungkin mininya tuh sama kayak insya Allah. Gitu. Udah punya anak nih? Anak. Oh lagi beli lagi mas. Panggilnya apa nih? Terserah Anda. Anak 3. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang ketiga manusia. Yang dua manusia. Yang dua manusia. Yang dititipkan Tuhan. Iya. Oh masuk itu no. Gibrannya udah jadi kayak anak sendiri yang dibesarin. Ya, kan ini dulu yang muncul sebelum manusia-manusia itu. Dengan sekarang tahun 2025 perkembangan clothing itu gimana tanggapannya mas? Perkembangannya ya fluktuatif lah, naik turun lah. Naik turun. Iya. Tergantung seberapa daya tahan kita buat ngejalanin itu. Tapi kalau ngomongin konsep dari awal terbentuknya Stupid Terror itu, kan kalau misalkan Alpatra ini ada series, series. Kalau Stupid Terror gimana? Dulu tuh kita gini, sekedar ini ya, apa namanya, intro lah. Iya. Kita tuh mikir nih, belajar dari teman-teman yang bikin brand itu apa sih yang dilakuin, konsistenannya, temanya apa, konsepnya apa. Akhirnya sampai aku menemukan, oh ternyata si Stupid Terror World ini sangat konsisten dengan ketidakkonsistenannya. Konsisten dengan ketidakkonsistenannya. Iya, karena kalau dibilang konsisten, kita bikin isu, series, enggak juga. Kita bikin tema ini, enggak juga. Berarti ngalir aja berarti ya? Ngalir. Cuman kita nyatanya sampai detik ini juga tetap berjalan. Berarti kan konsisten dengan ketidakkonsistenannya gitu. Iya sih. Tapi berarti nggak ada ya kayak special name?
Ya, Spesialnya misalnya kategorinya apa? Misalnya dikasih lah nama branding. Contoh series A isinya desain-desain seperti ini, segmennya kayak ini. ada Nggak beli, ada, cuman nggak melulu kayak misal fall winter, nggak seperti itu sih. Jadi ketika hari itu terpikir kayak misal, oh ini kita membawa konsep duniawi, yaitu yang kita angkat. Oh kita tiba-tiba pengen rilis backpack nih, ya udah backpack aja gitu. Oh, Sesuka kena kita aja. oh kena-kena ya keinginannya bebas Iya. ya. Apa desain yang paling meledak? Dulu Astronot. awal astronot itu yang bikin kita dikenal sampai saat ini. Terus apa ya, kemarin terakhir kolaborasi sama ada Kosidah ya namanya. Itu grup apa itu? Iya. Kosidah itu apa ya Pan ya? Band. Nasi Dahlia. Nasi Daria itu agak lumayan diterima juga. Itu band Oh, atau apa? Band ya. Band. Terus Itu yang band lokal Indonesia, legend ya. legend. Karena mungkin untuk wilayah Indonesia bagian sana bisa diterima karena mungkin dari kecil itu mereka Udah dengerin itu. dengerin ya. Yang Itu collab sih. sama itu kemarin. Collab sama meledak. itu. Sama terakhir yang saya bilang artikel Life After Death itu tadi. Level atau nah, brand Stupid Error ini kalau ngomongin dari proses kreatifnya salah satu desain misalnya, brand Stupid Error ini tuh untuk nge-create desain tuh emang pure dari imajinasi ide atau ada ngangkat isu-isu tertentu lah, misalnya wah apa lagi digoreng nih, cobalah buat kayak gitu, entah apa gitu, Ya sebagian kecil dari situ juga beli. ngangkat isu-isu yang digoreng Ya lah. sebagian besarnya ke buku panduan tadi sih yang saya angkat. Karena saya mikirnya gini, nggak ada entitas apapun yang memperhatikan kita sepenuhnya. Kayak misal dari tidurnya aja kita harus berdoa yang baik, sampai bangunnya, sampai masuk toilet. Kecuali buku panduan itu, akhirnya saya balik ke situ beli. Kalau misal dulu ngawur gitu ya, saya akhirnya baliknya ke situ. Itu yang saya bawa sampai saat ini. Terus kalau masalah isu-isu itu ya mungkin keresahan pribadi. Kalau misalnya ada kebijakan yang rasanya kurang sesuai dengan apa yang saya lakukan, biasanya saya angkat di situ. Berarti nyuarainnya lewat desain juga ya, Ya. salah satunya. Nggak melulu tentang apa ya, spektrumnya luas lah, beli kayak instansi ini, instansi itu enggak sih. Maksudnya, oh ini nggak bener nih. Oh, lebih general ini berarti. nggak bener nih. Ya udah kita coba angkat aja. Ini sesuatu yang nggak bener, kita angkat ke desain. Balik ke penjualan Stupid Error tuh kan Ya, siap. base-nya tuh penjualannya dari online, Mayoritas online. mayoritas online. Ya. Nah, online tuh kan banyak pedagang sana tuh. Ya. Kalau misalnya ada yang ngejiplak atau desainnya sama atau screenshot katalog Stupid Error terus dijual, itu gimana nanggepinnya? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya seneng ya beli ya, karena dulu standar brand besar tuh udah ada yang ngawiin gitu nggak sih? Pernah denger nggak sih Pernah. kayak gitu? Salah. Kalau udah ada yang Kita udah gede, itu satu. Kedua, promosi gratis. promosi gratis. Ya promosi gratis. Lepas dari selama itu kayaknya enggak sih, sampai saat ini juga enggak mengganggu penjualan kita, itu enggak masalah sih. Oh dari misal penjiplakan itu mereka juga dapat rezekinya di sana. Selama kita ikhlas ya udah, ngapain, pasti ada balasan. Iya. Oh, tadi belum nanya juga range-nya berapa bisa untuk baju di Stupid Error? 250, 250-an. 250-an. Oh, wow, berarti udah bisa lah bedainnya produknya. Iya. Mana yang kualitas harga segitu sama enggak. Nah, Betul. balik ini tadi kan kita terus ngomong Stupid Error word kayak itu tuh. Apa yang menginspirasi untuk namanya jadi Stupid Error word, atau nggak bisa dikasih tahu lah awal pembentukannya? Kok bisa milih nama itu? Nah, kayak itu gitu? ya. Ini Iya. dulu tuh sebenarnya nama pemberian, Bli. Kan balik lagi, saya tuh sebenarnya suka gambar. Terus ada temen ayo bikin brand namanya ini. Ya udah, oke lah. Terus kebetulan dewasa ini, dunia yang sifatnya sementara ini, ya udah kita angkat ke situ akhirnya. Kalau secara filosofi apa?
secara filosofi Secara filosofi nama Stupid Error sesuai tuh. buku panduan. Balik ke buku panduan. Balik ke buku panduan. Aku penasaran sama buku panduan. Coba pinjam. Kalau bisa nggak? Dari di perpustakaan. Kayaknya ada satu buku panduan tuh banyak kali yang bisa diangkat ya Mas ya. Banyak sekali ya. Di mana beli Mas? Coba dong boleh. Si Fani tahu itu. Jadi di buku panduan itu mengutip Van, dunia itu hanya Sementara. apa? Senda gurau, permainan dan senda gurau. Gitu aja. Jadi dulu tuh waktu awal-awal bikin brand, saya tuh coba ini kontakin teman-teman artis yang udah bisa diterima Di masyarakat. banyak orang lah ya. Kayak dulu Devil Dice. Devil Dice. Oh iya tuh. Devil Dice tuh saya kontak di Facebook. Tapi boleh P itu. enggak ya ping gitu ya. Bisa P, bantu. P. Fahmi, beli Fahmi kalau nggak salah dulu namanya yang pegang trompet tuh. Oh ya diterima beli akhirnya. Oh kamu punya brand ya, ya nanti bisa saya bantu gini-gini. Akhirnya saya bisa terapin sampai sekarang ke siapapun. Collab ya. Ya collab-collab pun termasuk collab-collab seperti itu. Sama Alcotra mau collab. Alkotranya nggak mau kayaknya. Nah masih mau. Mungkin banyak ngerjain gini soalnya. Semoga sempet sih kemarin Keren, cuman kolaborasi. belum terrealisasi sama beli koming tuh. Ya udah masih sibuk beli komingnya. Oh sibuk ya. Ya, Boleh. nanti kita realisasikan ya. Iya. Ditunggu nih kolaborasinya antara. Nah, Semoga. balik ke tadi itu. Stupid Error ini kan audiensnya lumayan berarti ya. Ada nggak penyebutan tertentu kayak fanbase-nya tuh sebut? Dulu sempet kita bikin Ah. di waktu rame-ramenya segala hal ada fanbase-nya tuh sempet kita bikin aja, coba kita koordinir nih teman-teman yang bisa nerima kita. Namanya Alien. Alien. Dulu ya, sempet bikin grup, sempet ini. Cuman ya karena mungkin nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ini, terbengkalai begitu saja. Banyak proses yang lewatin Banyak berarti ya. proses. Banyak pelajaran. Kita tuh sengotot ini dulu Gimana? kayak misal, nah ngomongin soal realistis tadi ya, kita tuh dulu ada di fase kita nggak punya modal, sedangkan kita pengen dikenal brandnya itu internasional. Iya, idealisnya. Ya, pada saat itu acuannya kita boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Ada brand lokal tuh PSD itu, Peter Says Denim ya? ya, image-nya kan harga 350 kaos yang pakai bule-bule. Mahal. Kita harus seperti itu. Cuman kita nggak ada uang. Nah, itu yang tadi aku tanya. Pernah nggak ada tuh Yang kita nggak ada dilema uang, gimana realistis caranya? sama idealis? Nah nanti ada yang cerita lanjutannya. Ya. Kita nggak ada uang gimana nih? Ya udah kita cari aja bule di sekitaran Malang waktu itu, mahasiswa perbekalan pelajar, terus ada kayak turis-turis yang datang ke Malang. Itu beli kita sikat, kita bawa kaos, Nah, sampai promosi. ditanyain temen-temen mau kemana cari bule, ketawain nggak masuk akal kali. Terus akhirnya itu sampai masanya itu akhirnya ada orang yang bilang, saya kira Stupid Error buat ini brand luar ya. Iya. Karena waktu itu Udah mulai main masuk tuh ya. ya yang Brandnya. kita tekanin di harga juga. Karena yang lain mungkin dulu di range sekitar 100 ribuan, PSD kan udah udah 300 400 lumayan. 400 itu oke lah. Akhirnya kita juga jualnya agak mahal walaupun ketika itu nggak laku beli. Cuman secara image Dapat akhirnya dapat. secara idealisnya dapat. Ya karena itu yang kita kejar, ya udah kita puas. Walaupun akhirnya barangnya numpuk dan kita Nah, itu Iya. balik. Tapi kalau dapat image yang kita mau itu kan kepuasannya dapat itu. ya Nah, sedangkan di realistisnya itu kan beda cerita. ya gitu cerita. Itu enaknya kalau dari hobi. Terus Gitu. nah kapan hari kan kita kedatangan tamu, bukan tamu ya Apa? temen. Pernah dengar brand 100 The 100 Belum. Iya. belum ya? Aku. Itu si Bobby itu kesini terus kita sharing nih. Dia kan cangkupannya luas global nih brandnya. Saya tanya persis kayak ini. Kalau terus kita kehabisan oksigen nih, kita nggak punya modal, apa yang dilakuin? Kamu itu ngomong apa gitu? Ide di pikiranmu, di kepalamu itu loh nggak bernilai itu. Di situ saya ingat kayak bule tadi, gitu. Akhirnya, oh ya juga ya. Jadi nggak melulu tentang modal.
kita nggak ada modal bisa PO kayak gitu-gitu Iya lah sih. sih teknisnya. Kalau dibalik juga bingung, kadang orang dikasih modal juga bingung buat apa. Benar. Hmm. Sesuatu itu datang ketika kita sudah siap. Iya benar. Nggak bisa tiba-tiba kita dikasih uang 1M Bingung. habis Iya benar, aja. aku setuju tuh. Kayak gitu. Benar. Jadi makanya keseharian kita, kesiapan itu yang kita pelajarin terus-menerus supaya kalau ada apa-apa siap, ada apa-apa yang masuk siap, Dan kelayaan juga ya. kelayaan juga. Fokusnya terus uang, ya akhirnya gitu-gitu aja. Nah, Karena bener. kita nggak concern yang lain. Ada peribahasa ini beli, pernah denger nggak? Jangan Buku panduan ngikutin juga kan nih. arahnya ke situ. Orang situ ya. Jangan ngikutin bayangan. Mm. Kita fokusnya ke cahaya. Iya. Kan bayangan ikut sendiri. Tuh. Yes. Dan itu pun ya udah terkutip di buku panduan. Kok aku nggak punya buku panduan ya? Film buku panduan tuh enak kayaknya. Life guide. Nah, itu. Ya boleh dah kopi. Kan nggak dijual juga. Iya aman. Buku panduan itu acuannya saya sampai saat ini karena bener loh itu detail loh beli kayak minumanmu ada lalat masuk nih kan racun tuh di buku panduan ditulis beli masukin aja di sayapnya itu Aku tahu kayak buku panduan itu. di Aku tahu sayapnya itu arahnya kok. penawarnya gitu. Iya tahu itu buku panduannya. Nah, itu ya itulah beli Ya ke arah tertentu mungkin ya buku panduannya. makanya itu Sama yang buku saya panduannya ikutin. sama Fanny deh. Ya bener ya. Ya bener. Masnya kan gini nih, usahanya kan ada banyak timnya. Sempat nggak berpikir kalau aku nih tanpa si ini nggak bisa jalan. Oh iya. Ketergantungan itu sama orang. Iya, pasti. Ketakutan akan ditinggalkan tuh pernah nggak? Takut sih ada. Tentang Bli. brandnya ini. Karena takut. buat aktif. Takut sih ada. Cuman karena kita ketakutan ini apa obatnya? Ternyata ketakutan ini adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Ya, kita apapun kalau tidak tahu akhirnya takut. Udah kita kasih kita cari tahu akhirnya Bi. Supaya tidak takut kayak kehilangan tim ke apa ya ujung-ujungnya memang ternyata alurnya memang seperti itu. Kita tuh memang benar-benar sendiri pada akhirnya. Tuh. Cuman kalau untuk sekarang nih, untuk studionya Stupid Error tuh udah bisa nggak dikatain kalau mau autopilot tuh pun bisa. Autopilot Jadi Masnya fokusnya udah di beda segmen tadi, quality control, flow, system. Udah bisa dikatakan seperti itu nggak? belum sih, Bi. Belum. belum. Karena kayaknya sampai kapanpun selama saya masih ada energi, masih kuat akan tetap terjun. Terjun langsung. Ya, karena kan ada orang tuh memilih, oh saya harus pensiun dini. Karena saya suka ya, mau sampai Tua nggak pun. ada sampai tua ya tetap saya lakuin. Orang saya suka. Iya hobi ya. Ngapain ditinggalin. Tapi ada satu sisi orang ngomong kalau hobi udah jadi komersil, ada Udah tekanannya, mulai asik ya. udah bukan hobi. Iya. Itu gimana tuh untuk statement itu? Jangan sampai komersil. Jangan sampai komersil. Iya. Kayak ini nih, Bi. Misal nih. Realistisnya ya. Kan saya suka gambar. Tiba-tiba ada orderan, saya harus gambarin ini. Saya bilang nggak bisa aja, padahal budgetnya lumayan. Gitu. Karena kalau saya turutin nggak ada habisnya itu. Dan bukan itu I see. Yes, benar. tujuan utama saya gitu loh, Bi. Aku setuju tuh. Nangkep. Benar itu Benar. nggak ada habisnya itu. Kita tuh kayak kuda yang dikasih wortel dulu, wortel kayak gitu. Harus ada batas gitu, Bi. Jadi harus tahu kapan stop, kapan lanjut. Ya benar. Dan fokus di batasan berarti ya. Ya. Nah, dekat-dekat ini nih untuk Super Error nih, ada nggak agendator, plan, event, atau kolaborasi yang bisa di-spill lah dikit? Plan itu banyak Bu ya Plan, sebenarnya. ya. Yang ngumpul itu, yang kesehariannya tuh nggak nutut waktunya no. Harus kita realisasiin satu persatu tuh nggak cukup. Yang paling dekat lah. apa Yang mau paling dekat tuh direalisasikan. kita ini Plan ada ya. kolaborasi sama band hardcore dari sini, 4NTA. 4NTA ya. Ya, kita collab tour, kita nemenin tour Tour ya sama nasional. rilis merch Merchandise. Jawa Bali. Jawa Bali. Ya, belum nasional. Itu dalam bentuk support berarti
atau Kita support Dalam bentuk support Iya. merchandise. sama keberlangsungan mereka tur. Kita support juga beli kayak kendaraan apapun. Kalau desain-desainnya flyer atau tiketing tuh support juga. Apa beda? Player enggak pure dari sana. Oh, pure Kita sana. enggak membatasin. Kita cuma ngasih mereka, kita ada agenda seperti ini, apakah brand bisa bantu? Ya kita bisa bantunya seperti ini, apa bisa diterima? Akhirnya klop, udah gitu aja. Pesan-pesan, apa ya? Langsung dari ownernya nih, the foundernya tuh pesan-pesannya apa nih? Untuk orang-orang yang masih merintis mungkin di industri yang sama atau masih berjuang lah. Stop aja, susah. Pas. Enggak ya ini. Apa kesan-pesannya ya tetap semangat. Jadi industrinya kan biar terus ada gitu loh maksudnya. sesuatu yang kalian pilih itu pasti berjalan beriringan dengan konsekuensinya. Hmm. Jadi mending fokus di konsekuensinya nih, konsekuensi terburuk gitu. Jadi kalau ada konsekuensi terburuk kita siap, kalau ada baiknya itu bonus. Gitu aja. Tetap dinikmatin aja. Oh itu juga pilihan kita gitu kan. Pilihan kalian masing-masing. Era clothing di Prabowo. Langsung ya Pak. Jangan. Berarti yang mau beli bajunya tuh bisa langsung di officialnya. Boleh, di Alkotra juga ada. Di Kotra ada. Di mana lagi ada? Di Bali nih. Di Bali, Kalau orang pengen langsung ke biar nyobain. eksklusif di Alkotra saja. Eksklusif di Kotra aja. Iya. Di semua store Kotra. Di Kayak- Barito. Barito aja. Barito aja. Berarti kalau online-nya langsung di official ya. Online-nya ya bisa langsung ke office by appointment. Wah, apa ya? Ya. Terus tadi kan sempat ngomong kalau yang mau ada kerjasama entah kayak band support tuh gimana sistemnya? Kalau ada bandnya yang ngajuin atau emang dari tim Stupid Error Word-nya tuh yang nyeleksi lihat-lihat siapa yang potensi ini? Kita sebenarnya juga nyari beli dalam rangka kemajuan bersama. Cuman kadang kebanyakan dari teman-teman kreatif yang jemput bola. Saya ada agenda ini, gimana? Nah itu kalau kita timbang-timbang, kalau kita mampu ya ayo, kalau enggak ya mohon maaf, gitu aja. Jadi teruntuk mungkin yang band-band tuh pingin lah dia seneng sama pergerakan Stupid Error, aku pingin disupport entah kerjasama kan bisa langsung. Boleh, sangat welcome Langsung. kita. P gitu ya DM. P. Ya. Ping gitu kan dulu. Ping. Ya berarti. Makasih Mas ah. Siap. Yuk, thank you. Di Pepeng. Ya, Thank you. Thank you. Semoga makin lancar. Amin. Ya. Di luar brief. Gak ada section pertanyaan poinnya. Anjing ada. sengaja ya. Thank you. Jangan orang. Aduh. Ciptakan kebingungan bersama. Tinggal stop aja ya. Iya. Nah, thank you Mas ya.